Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Parja Aswi dengan NIM 25110042. Yang terhormat Bapak Nars Wahyono, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Bayangkan sistem endokrin sebagai orkestra tubuh. Kelenjar seperti tiroid memainkan simfoni hormon yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan mood. Tanpa mereka, kita seperti mobil tanpa bahan bakar berhenti mendadak. Hari ini, kita akan belajar bagaimana hormon ini bekerja. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini berfungsi untuk mengatur berbagai proses tubuh. Jadi, sistem endokrin ini bisa dibilang sebagai sistem komunikasi dalam tubuh kita. Bedanya kalau sistem syaraf pakai impuls listrik. Sistem endokrin pakai zat kimia yang disebut hormon. Hormon inilah yang membantu tubuh menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Misalnya saat stres, lapar, atau tumbuh dewasa. Tubuh kita punya banyak kelenjar endokrin yang masing-masing punya tugas khusus. Mulai dari otak sampai ke organ reproduksi. Semua saling berhubungan lewat hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini berada di bagian kecil dari otak yang terletak di bawah talamus dan di atas kelenjar pituitari, yang berfungsi sebagai pengatur utama pusat kontrol bagi berbagai aktivitas tubuh, terutama yang berkaitan dengan hormon, suhu tubuh, rasa lapar, haus, emosi, dan tidur. Yang kedua, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini pemimpin lapangan. Semua kelenjar lain banyak yang dikendalikan oleh hormon dari sini. Kelenjar ini juga disebut master gland, kelenjar pengendali utama, dan kelenjar ini terletak di dasar otak, tepatnya di bawah hipotalamus dan terhubung dengannya melalui tangkai kecil yang disebut infundibulum. Kelenjar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lobus anterior, GH, pertumbuhan tulang otot, TSH merangsang tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, VSH pematangan sel kelamin, LH ovulasi dan produksi testosteron, prolaktin produksi ASI. Dan yang kedua ada lobus posterior, ADH mengatur keseimbangan air di ginjal, oksitosin kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Dan yang ketiga ada pineal. Kalau kamu sering begadang, berarti hormon melatonin kamu terganggu. Nah, kelenjar pineal inilah yang mengatur waktu tidur kita. Kelenjar ini terletak di tengah otak, tepatnya di antara dua belahan otak besar dekat bagian belakang talamus. Fungsi utamanya mengatur hormon melatonin, yaitu mengatur siklus tidur dan bangun, menyesuaikan tubuh terhadap perubahan cahaya dan kegelapan. Produksi melatonin meningkat saat malam hari dan menurun saat siang, memengaruhi perkembangan seksual pada masa pubertas. Dan yang selanjutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Tiroid penting banget buat energi dan metabolisme tubuh, sedangkan paratiroid bantu menjaga kadar kalsium yang dibutuhkan otot dan tulang. Tiroid terletak di bagian depan leher, tepat di bawah jakun atau laring. Bentuknya seperti kupu-kupu dengan dua lobus kanan dan kiri yang dihubungkan oleh bagian tengah. Tiroid menghasilkan tiroksin dan triodotironin mengatur metabolisme, dan kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara menyimpan kalsium ke tulang. Dan paratiroid letaknya ada 4 kelenjar kecil yang menempel di belakang kelenjar tiroid. Fungsi utamanya menghasilkan hormon paratiroid PTH yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini perannya besar saat kita masih kecil, karena dia bantu sistem imun supaya kuat melawan penyakit. Kelenjar ini terletak di bagian dada atas, tepat di belakang tulang dada, sternum, dan di depan jantung. Dan catatan penting, ukuran timus besar pada masa anak-anak lalu mengecil saat pubertas.
dan sebagian jaringannya digantikan oleh lemak saat dewasa. Meskipun mengecil, timus tetap penting karena telah membentuk dasar sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kalau kita panik atau takut, adrenalin dari kelenjar ini langsung bekerja. Denyut jantung naik, nafas cepat, itu semua efek dari hormon adrenal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, korteks adrenal, bagian luar, menghasilkan hormon kortisol yang membantu tubuh menghadapi stres dan mengatur metabolisme. Aldosteron mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Dan yang terakhir ada androgen, hormon seks tambahan, terutama berpengaruh pada perkembangan karakter sekunder. Dan yang kedua terdiri dari medula adrenal, bagian dalam, menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin, membantu tubuh bereaksi cepat terhadap stres, dikenal sebagai respon fight or flight, melawan atau lari. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Pankreas ini yang jaga kadar gula darah kita. Kalau terlalu banyak atau sedikit, tubuh bisa sakit, makanya perannya penting banget. Kelenjar pankreas ini terletak di bagian lambung dan memanjang ke arah limpa. Fungsi pankreas yang pertama sebagai kelenjar endokrin, menghasilkan hormon, insulin, glukagon, dan somatostatin. Yang kedua sebagai kelenjar eksokrin, menghasilkan enzim pencernaan seperti enzim amilase, lipase, dan tripsin yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein di dalam usus halus. Dan yang terakhir ada kelenjar testis dan ovarium. Kelenjar testis atau kelenjar endokrin pada pria yang menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya mengatur pembentukan sperma, pertumbuhan otot, dan ciri-ciri kelamin sekunder pria. Dan yang kedua, kelenjar ovarium, yaitu kelenjar endokrin pada wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya mengatur siklus menstruasi, pematangan sel telur, dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Selanjutnya kita akan masuk pada gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada hipertiroidisme. Penyebabnya kelenjar tiroid terlalu aktif menghasilkan hormon tiroksin. Gejalanya seperti berat badan turun, jantung berdebar, mudah berkeringat, cemas, dan sulit tidur. Yang kedua ada hipotiroidisme. Penyebabnya kelenjar tiroid kurang aktif atau produksi hormon tiroksin rendah. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit kering, berat badan naik, dan metabolisme melambat. Dan yang ketiga ada diabetes mellitus. Penyebabnya kurang hormon insulin atau tubuh tidak bisa menggunakannya dengan baik. Gejalanya sering haus, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, dan mudah lelah. Dan yang keempat, gigantisme dan akromegali. Penyebabnya kelebihan hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis. Gejalanya pertumbuhan anak berlebihan, gigantisme pada anak-anak, akromegali pada dewasa. Dan yang kelima ada dwarfisme. Penyebabnya kekurangan hormon pertumbuhan, gejala tubuh pendek tetapi tetap proporsional. Dan yang keenam ada penyakit Addison. Penyebabnya kekurangan hormon kortisol dan aldosteron dari kelenjar adrenal. Gejalanya seperti mudah lemas, tekanan darah rendah, kulit menggelap, dan nafsu makan menurun. Dan yang ketujuh ada sindrom Cushing. Penyebab kelebihan hormon kortisol, gejalanya muka membulat atau sering disebut moon face, berat badan naik, lemak menumpuk di perut, kulit tipis. Dan yang terakhir ada gangguan hormon reproduksi. Penyebabnya ketidakseimbangan hormon estrogen, progesteron, atau testosteron. Gejalanya seperti gangguan menstruasi, perubahan mood, atau gairah menurun. Dan selanjutnya, cara merawat sistem endokrin. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Makan makanan kaya protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Konsumsi makanan yang mengandung yodisium seperti garam beriodisium dan ikan laut untuk menjaga fungsi kelenjar tiroid. Yang kedua, rutin berolahraga yang membantu menyeimbangkan hormon, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi stres. Dan yang ketiga, tidur cukup dan teratur.
Dan yang keempat, kelola stres dengan baik. Stres bisa memicu kelebihan hormon kortisol yang mengganggu fungsi hormon lain. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, nafas dalam, atau aktivitas yang menenangkan. Hindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Zat-zat tersebut bisa merusak kelenjar endokrin dan mengganggu produksi hormon. Batasi konsumsi gula dan makanan olahan. Gula berlebih dapat mengganggu hormon insulin dan menyebabkan resiko diabetes mellitus. Dan yang ketujuh, rutin periksa kesehatan. Dan yang terakhir, cukupi kebutuhan cairan. Air membantu proses metabolisme dan transportasi hormon di dalam tubuh. Jadi, bisa kita simpulkan kalau sistem endokrin punya peran penting banget dalam setiap aktivitas tubuh kita. Tanpa hormon yang seimbang, tubuh nggak bisa berfungsi dengan optimal.